وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah, biasanya kita sebut ini apa? Pengajian. Yarhamukallah. Jemaah Masjid Kajari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah mengikuti pengumpulan dana dari ustaz-ustaz sebelum saya tadi. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan sangat menggugah perasaan dan semangat kita untuk berinfak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pergi ke New York, Ibu-ibu, saya pergi ke New York, saya tanya, ada di sini masjid orang Indonesia? Oh, ada Ustaz. Namanya Al-Hikmah. Saya pergi ke DC. Di mana kita nanti pengajian? Oh, di Masjid Imam Center, Ustaz. Masjid siapa? Oh, masjid orang Indonesia. Pergi ke Houston. Baru tadi diceritakan Ustaz Nababan. Di mana kita mengaji? Oh, di masjid. Siapa yang punya? Orang-orang Indonesia. Bahkan pergi ke kota kecil namanya Philadelphia. Di mana kita pengajian malam ini? Oh, di center kita, Ustaz. Namanya Musalla Al-Falah. Pergi kita ke Los Angeles. Di mana kita mengaji? Oh, nanti malam mungkin di rumah Ibu A, Ibu B, atau di KJRI, itu pun dibatasi sampai jam 8. Kira-kira mendengar ini enak gak telinga? Sedih. Nah, kalau telinga tidak enak mendengar, tentu dari siapa mulai merubahnya? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri yang merubah nasibnya, dirinya sendiri. Orang-orang di New York, mereka mengumpulkan uang itu sudah puluhan tahun. Begitu juga yang ada di DC, mereka bisa membangun masjid. Kira-kira apa kurangnya orang-orang yang ada di LA? Tidak ada kan? Tidak. Jumlah sama-sama besar. Pencaharian juga, ya, itu juga. Kenapa bisa mereka membangun? Kita sampai sekarang masih belum berhasil. Jadi persoalannya kemungkinan semangat infaknya yang masih masih kurang. Tapi saya tidak bersuudzon. Semangat infak yang kurang itulah dalam bahasa agama kita namanya bakhil. Tapi kalau untuk gonta-ganti peralatan, itu kita bisa. Bahkan pulang minimal setahun sekali ke Indonesia juga bisa. Tetapi kalau untuk menabung, mengumpulkan infak, wakaf untuk membangun masjid, kenapa kita tidak bisa? Jadi ini semuanya kita tanya diri kita masing-masing. Betul tidak, Ibu? Jadi mudah-mudahan kita tidak menyimpan penyakit bakhil. Mari kita dengarkan Allah berfirman tentang penyakit bakhil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Walillahi miratsus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira, orang-orang yang bakhil membakhilkan terhadap apa yang Allah beri kepadanya berupa karunia, itu dikira mereka baik untuk mereka. Jangan mereka mengira bahwa sifat bakhil itu baik untuk mereka, akan tetapi justru bal huwa syarrul lahum, sifat itu buruk untuk mereka. Buruk di dunia, lebih buruk lagi di mana? Di akhirat. Apa kata Allah? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu nanti dihimpitkan kepada mereka harta yang mereka bakhilkan itu di hari kiamat. Ya Allah. Ya. Kalau yang dibakhilkan ini berupa mobil, mobil itu nanti dihimpitkan Allah kepada kita. Padahal kita punya. Tetapi ini dia tadi penyakit bakhil yang tidak kunjung hilang. Walillahi miratsus samawati wal ard. Milik Allah warisan yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, penyakit manusia yang besar adalah salah satunya bakhil. Oleh karenanya Rasulullah mengajari kita setiap pagi berdoa, minta hindarkan dari sifat apa? Bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wa minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi salah satu penyakit yang kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan dari kita adalah sifat bakhil. Itu dia tadi. Gelangnya, Masya Allah, berlapis-lapis. Rantainya, Masya Allah. Kan begitu? Simpanannya tidak bisa dihitung. Tapi kalau sudah bicara infak, sedekah, mana angka yang paling kecil? Ada angka 20, keluarkan yang 20. Nah, inilah penyakit yang namanya penyakit bakhil. Jadi Allah Ta'ala sudah mengancam orang-orang yang bakhil itu membakhilkan apa yang Allah kasih kepada, bukan tidak ada. Kalau tidak ada tadi lain persoalan ya. Tetapi ada, tapi itu bukan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di LA. Yang ada di Los Angeles ini tidak sama sekali. Nanti kita lihat itu Pak siapa? Pak Farhad akan membacakan berapa itu tadi yang ditulis di kertas itu. Ya, uang yang sekarang kurang untuk menutupi biaya yang kita perlukan itu, insya Allah malam ini semuanya insya Allah akan tercover. Allahu Akbar. Begitu saja Bu ya. Kemudian selama saya di sini berhari-hari kita bicara tentang alam kubur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jenazah? Yashabur rajul al-mayyit thalathah, yarji'u ithnan wa yabqa wahid, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnan fayarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 perkara yang mengiringi seseorang masuk atau diantar ke kuburan. 3. Yang pertama apa? Keluarga.
Kemudian yang kedua, harta. Jadi kalau sudah kita diusung, semua keluarga ikut mengantar kemana? Ke pemakaman. Tidak hanya keluarga, kenalan. Oh, saya dulu temannya satu kantor. Oh, saya dulu pernah berbisnis sama dia. Oh, saya dulu kawannya kecil. Oh, lama kami berjiran sama dia. Ikut semuanya mengiringkan ke pemakaman. Kemudian yang mengantar juga ke kuburan adalah harta. Ini mobilnya dulu yang sering dia pakai. Nah, ini dulu mobilnya kalau dia pergi belanja, kondangan dan sebagainya. Ini mobilnya untuk kerja. Nah, harta semua ikut mengiringkan jenazah ke pemakaman. Dan juga yang ketiga, amal. Lalu kata Rasulullah, yang pulang ke rumah apa? Keluarga dan harta. Harta ikut pulang. Tidak ada harta uang dolar masuk ke dalam kubur. Tidak ada mobil masuk ke dalam kubur. Maka harta pulang. Anak keluarga, anak, menantu, suami, istri, ponakan, sepupu, semuanya pulang. Secinta-cinta istri kepada suami, tidak ada yang mau mengawani dia di dalam kubur. Betul? Tunjuk tangan, siapa yang mau? Dua pulang ke rumahnya, yang tinggal hanya satu. Apa itu? Amal. Di antara amal itu adalah infak di jalan Allah Ta'ala. Masya Allah. Di dalam hadis Nabi kita juga Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak boleh ada hasad, kecuali hanya pada dua orang. Hasad itu kan ngiri, ya. Iri tidak boleh kecuali hanya pada dua orang. Selain yang dua ini jangan iri. Jangan iri orang kaya, ya kaya begitu saja. Mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana. Jangan iri dengan begitu. Tetapi iri yang pertama pada orang yang memiliki harta, tetapi hartanya itu dihabiskannya untuk agama Allah. La hasada illa fitnataini. Rajulun lahu mal fasallatahu fi halakatihi fi dinillah. Jadi orang yang memiliki harta, kita lihat ada orang kenalan kita, mungkin tadi seperti yang disebut Ustaz Samsul, ada orang kaya, tidak hitung-hitung mengumrohkan orang, tidak hitung-hitung mengasih infak kepada orang. Itu kita boleh iri. Apa kita bilang? Ya Allah, kasihlah aku harta. Kalau aku punya harta seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Maka Allah kasih kepada orang itu pahala walaupun dia tidak punya harta. Kemudian yang kedua, rajulun lahu ilm faqada bihi wa 'allamahu. Orang yang memiliki ilmu, lalu ilmunya itu diamalkannya dan diajarkannya. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya aku punya ilmu, aku akan berbuat seperti itu orang, mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang. Jadi di luar yang dua ini tidak boleh ngiri. Ngiri sama mobil mewah orang, rumah orang, pekerjaan orang, kekayaan orang, tidak usah ngiri. Ya, apa yang ibu irikan sama dia? Jangan-jangan hartanya itu membawa dia kemana? Ke neraka. Begitu banyak orang masuk neraka gara-gara harta. Itulah kita lihat dengar tadi dalam Al-Quran. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira bahwa pelitnya dia terhadap hartanya itu baik untuk dirinya, tetapi yang sesungguhnya adalah itu buruk untuk dirinya. Nah, apa mau orang dengan hartanya masuk neraka? Ibu mau juga begitu? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita boleh iri melihat orang
ada orang punya harta, tetapi kekayaannya itu ya bukan hanya untuk dia pakai foya-foya saja. Ya, pergi ke sana, pergi kemari, main itu, main ini, tetapi kekayaannya itu habis dia pakai untuk apa? Akhirat. Karena dia tahu yang menemani orang di dalam kubur adalah amal. Kalau yang dimakan, ya, kita punya uang, kita beli makanan, ujung-ujungnya besok pagi tunggu di mana? Toilet. Kita beli harta, perhiasan apapun, ya, umurnya habis, selesai. Betul enggak? Tetapi kalau infak di jalan Allah, ada habisnya? Tidak. Ya, Masya Allah. Allah membalasnya berlipat ganda. Mulai sekurang-kurang pembalasan itu berapa kali? 10 kali. 10 kali lipat. Ya, walaupun kita tidak perlu matematikkan. Ibu punya uang $100 lalu mengasih, berarti nanti Allah kasih rezeki kepada ibu berapa? Kali 10. $1.000. Itu nggak perlu dimatematikkan itu. Ya, mungkin tidak dalam bentuk uang. Karena begini, ini ada ustadz di Jakarta suka memmatematikkan, mengkomersialkan sedekah. Siapa yang ngasih $100, ya, pasti Allah akan ganti $1.000. Tiba-tiba nggak dapat. Orang-orang yang mengasih kunci mobilnya, mengasih apa? Loh, kok saya nggak dapat apa-apa? Padahal janji waktunya sudah lewat. Ini namanya pembodohan. Namanya apa? Pembodohan. Umat jangan dibodohi. Kelipatan itu bukan dalam bentuk materi. Bukan $100 kali 10, $1.000 dapat ibu uang besok pagi atau pekan depan. Tidak. Kalau sekiranya ibu ketabrak, selamat gak jadi ketabrak, kira-kira ketabrak itu cukup $1.000? Gak cukup $1.000. Allah selamatkan ibu, tidak mati, tidak kecelakaan, itu barokah atau pembalasan Allah terhadap apa? Sedekah. Jadi kita tadi di sini ini ya membangkitkan semangat, bukan untuk menghitung-hitung kelipatan uang yang ibu kasih. Tetapi kelipatannya itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah pasti akan lipatkan 10 kali lipat. Belum tentu dalam bentuk dolar. Karena kesehatan tak bisa dihitung. Betul tidak? Ibu punya uang tapi cuci darah 2 kali seminggu. Nikmat tak itu uang? Dah. Ya? Jadi jangan dihitung nikmat Allah itu hanya dalam bentuk rupiah ataupun dolar. Hitunglah nikmat Allah itu dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaik-baik karunia Allah itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Hidayah. Bukan Pak Taufik yang ada di sini, bukan. Ada Pak Taufik sini kan? Ada. Tetapi hidayah dari Allah Ta'ala. Ibu termotivasi itu berinfak, itu adalah taufik dari Allah. Bagaimana kalau sudah dipancing juga begitu, tidak tergerak juga hati. Ya. Tetapi begitu disinggung ayat-ayat Allah, langsung ibu tergerak, tidak mikir-mikir, serahkan. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, waktu kita sebentar lagi untuk sholat Isya. Kedatangan kami selama ini berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam pengajian-pengajian. Wabil khusus saya beberapa kali bersama Bapak Ibu di sini
sudah pastilah ada kata-kata yang kurang cocok di hati. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas didengar di telinga. Oleh karenanya, kami semua berempat ini, Ustadz Rusli besok pulang, saya masih tinggal sama Ustadz Nababan pekan depan, ya. Saya menunggu satu lagi jadwal ke Arizona. Tapi setelah pulang dari Arizona, insya Allah langsung masuk pesawat, ya, kembali ke Jakarta. Pesan kami tidak lain, kami nanti datang kemari jangan lagi pengumpulan dana. Kami datang kemari sudah tinggal meresmikan masjidnya. Setuju? Nah, kalau tidak begitu nanti jadi orang bakhil. Nah, jangan datang lagi nanti tahun depan, Ustadz bertiga, mari kita adakan fundraising. Ya Allah, fundraising terus, kapan berdirinya? Malu kita dengan orang-orang di luar kita, betul nggak? Malu. Orang untuk masuk ke neraka semangat. Iya Bu, mereka membangun gereja itu artinya apa? Berlomba-lomba masuk neraka. Bahasa saya begitu, bahasa orang Medan. Kita berlomba-lomba masuk surga, menggerakkan kaki pun susah. Jangankan melangkah, menggerakkan kaki pun susah untuk masuk ke surga. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, dari wajah bapak-bapak, ibu-ibu, saya percaya tahun depan kami kemari datang bukan lagi fundraising, tetapi insya Allah akan meresmikan masjid, ya, yang akan dipakai di sini untuk kemanfaatan bersama, untuk membangun generasi Muslim. Karena kita semua ini akan kembali ke hadirat Allah, yang akan menggantikan kita siapa? Anak-anak kita. Jangan sampai mereka seperti burung yang sudah lepas dari sangkarnya. Karena tidak ada sangkar. Ya, orang punya senter, kita tidak punya. Jadi mau kemana? Seperti burung yang lepas dari sangkar, hanyut entah kemana, dibawa arus. Luar biasa, semua ibu-ibu merasakan itu di negeri ini yang serba bebas. Ya, saya dalam kunjungan ini kemana saja, yang paling banyak saya hadapi persoalan sekitar pergaulan, pernikahan, hubungan laki dan perempuan. Kemana saja, itu terus pertanyaan yang berulang-ulang. Nah, jadi kalau begitu memang kita sangatlah membutuhkan center di sini untuk kita berkumpul. Dalam beberapa kali pertemuan terakhir saya membahas soal berjamaah, betul tidak? Sebagian saja yang datang. Iya, oke, saya percaya itu. Bukan karena malas. Nah, karena waktunya kau cocok. Orang pada kerja, tak mengapa. Tapi buku kan bisa dibaca ya. Iya. Nah, jadi itu semuanya prakteknya sholat berjamaah itu lebih pas kalau nanti sudah berdiri apa? Masjid. Ini bapak-bapak makin besar pahalanya nanti ini. Karena tiap subuh mereka ini akan datang ke masjid. Yang dari Reseda dan yang dari Winnetka, yang dari Los Angeles, nanti semuanya akan sholat subuh di masjid kita itu. Makin jauh jaraknya, makin besar pahalanya. Kaji kita kan masih ingat kan ibu-ibu? Makin jauh jarak, makin besar pahala. A'zamun nasi mamshan a'zamuhum ajra. Semakin jauh jarak tempuh, maka makin besar pahala yang didapatkan orang datang ke masjid.
Jadi kalau sekarang bapak-bapak ini punya alasan, kita kan nggak punya masjid, Ustadz ya, kan tidak dibuka di waktu acara kita juga jam 8 ditutup. Nanti kalau sudah itu nanti mereka akan membuka pintu pahala. Betul tidak Ibu? Oleh karenanya sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memuluskan dan memudahkan, melancarkan rencana baik ini, dan kita semuanya adalah bagian daripada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Mohon maaf atas berbagai kekhilafan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.